itu musim dingin, saya ditelanjangi, disiram air dingin, dikipasin angin di depan saya, terus sampai setengah jaman kurang lebih, dan sampai kaku lah ya pernah ya, apa ya sangat ya, setiap hari itu hampir kayak di neraka itu. Besok mau apa lagi yang terjadi, besok mau apa lagi yang terjadi gitu. Itu sih yang saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini bertemu dengan kita di acara Ngobrol Mesra. Media Desa Cakrawala. Panjangannya apa, Mbak? Itu apa yo? Hah? Tahu nggak? Ya boleh lah. Nah itu apa Panjangannya yo? apa? Ayo Ngobrol Mesra Media Desa Cakrawala. Ngobrol Mesra bareng Media Desa Cakrawala. Oke, kali ini kita berada di Berada di Dewa Hoya yang beralamat di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ancar-ancarnya gimana nih Mas? Oke, kalau Dewa Hoya Sentolo itu dari perempatan Ngelo ke arah barat. Jadi perempatan Ngelo itu lampu merah ke arah barat, nanti mengikuti jalan sampai kelurahan Desa Sentolo, Kalurahan Desa Sentolo. Nanti ada pertigaan, langsung ambil kiri ke arah barat, lurus saja, nanti ada pertigaan. Nah, tepatnya berada di utara pertigaan. Untuk kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat menarik, Mas. Ini siapa ya? kira-kira siapa, Mbak? Ya, coba apakah udah di WhatsApp sama Mbak atau Mas ini? Oke, mungkin langsung dipanggil aja, Mbak. Ya, mari kita saksikan podcast kali ini dengan narasumber yang sangat spektakuler. Monggo Mbak, monggo. Halo teman-teman. Ya, halo, Mbak. Selamat datang di sini, guys. Ya, sampai Sentolo. Iya. Oke. Pertama kali ini ya. Heeh. Dulu saya pernah datang ke petani yang di bandara. Bandara Temon ya, Mbak? Ya. Terus ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya pulang ke Sentolo. Iya. Ini nggak terencana ya, Mbak, tadi ya, Mbak? Iya, tiba-tiba ada panggilan jiwa. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum mengenal, Mbak, mungkin bisa perkenalan dulu. Kesana aja nggak apa-apa, bebas. Yang perkenalkan, nama saya Erwiana, kepanjangannya Erwiana Sulistianingsih. Saya mantan guru migran di Hong Kong tahun 2014 ya. Dan saya berasal dari Ngawi, Jawa Timur, tapi saya menikah dengan orang Jogja. Sekarang jadi orang Jogja. Kita ini nanti wong Jogja. Wong Jogja ya. Jadi dulu asal dari Ngawi, dapat Orang Jogja? Ya. Langsung Mbak Alfi? Iya, monggo Mbak. Tadi karena sudah perkenalan. Nah, ini mengapa kisah hidupnya Mbak itu kemarin itu apa? Sampai katanya sampai viral gitu ya, Mbak? Viral di media ceritanya. sosial. Mungkin Gimana Mas? Mbak. Aneh-aneh. Pernah waktu itu musim dingin, saya ditelanjangi, disiram air dingin, dikipasin angin di depan saya, terus sampai setengah jaman kurang lebih, dan sampai kaku lah ya pernah ya, apa ya sangat ya, setiap hari itu hampir kayak di neraka itu. Besok mau apa lagi yang terjadi, besok mau apa lagi yang terjadi gitu. Itu sih yang saya rasakan. Dan waktu dia bilang kamu besok saya pulangkan, itu senang banget rasanya. Kok bisa segera bebas ya, ayam ya. Nah itu Mbak mengalami itu selama berapa bulan atau berapa tahun? 8 bulan. Itu 8 bulan di sana. 8 bulan udah kayak mau mati. Itu berarti kan kontraknya tadi kan 6 bulan. 6 bulan kan, Mbak? Kontraknya itu sebenarnya kalau di dalam di dalam buku itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi yang 6 bulan itu kan Yang training tadi ya? potongan biaya atas nama biaya penempatan loh. Kalau ini potongan agen lah. Setiap negara kan beda. Kalau ke Hong Kong rata-rata 6-7 bulan. Kalau ke Malaysia itu 8 bulan, Singapura 8 bulan. Kalau Malaysia sorry aku lupa. Kalau Taiwan 9 bulan.
dan itu dipotong dari gaji kita untuk membayar biaya pelatihan, biaya paspor, biaya proses lah ya. Kalau di sini mungkin kayak PT outsourcing gitu ya Mbak, ada potongan ya kan kalau Iya. Memang masuk PT itu ya outsourcing mas, makanya banyak teman-teman kalau ke Malaysia itu nggak mau pakai PT, bayarnya larang tuh. Kalau nggak lewat PT cuma langsung nyebrang lewat tim calo ya, itu lebih murah, jauh sekali biayanya. Misalkan saya aja dulu pakai PT itu hampir 30 juta bayarnya. Kalau nggak pakai itu paling cuma 5 juta. Iya. Pilih mana Persennya. mas? Oke Mbak, mungkin sedikit menyelam mungkin bisa di samping. Iya, Monggo dahar Mbak, sangat Terima kasih, iya. Oke. Itu berarti selama di sana penyiksaan terus dipulangkan. Nah itu PT-nya yang diikuti Mbak itu mengetahui atau enggak itu Mbak? Maksudnya posisinya itu mereka juga tahu kalau dipulangkan atau enggak? Nggak tahu. Enggak tahu. Berarti langsung Jadi dia bilang dia mau bawa saya ke Cina waktu itu, ke agen yang di Hong Kong. Terus ketika udah sampai sini kan viral. Nah itu PT yang gedandapan toh. Nah, akhirnya dia datang ke rumah sakit waktu itu kan saya dirawat di Sragen. Nah dari situ saya suruh manut lah sama mereka kayak gitu. Tapi kan orang tua aku waktu itu nggak manut karena ya kenapa kalau mau nolong nggak dari awal. Malah sama waktu itu sama pemerintah BP2MI kalau sekarang ya, itu dulu BNP 2 TKI itu suruh damai. Oh. Sudahlah jangan memperkeruh keadaan kayak gitu. Buat para LSM LSM itu organisasi itu nggak usah memperkeruh keadaan, udah kayak gitu. Terus pernah juga ditawari damai kan sama majikan kayak gitu. Tapi kan ini bukan masalah berapa uang yang kamu bayar ya, yang majikan bisa bayarkan. Tapi bagaimana bisa dia juga dan nggak melakukan itu lagi ke yang lain gitu. Karena korbannya bukan hanya saya kan. Jadi ada 2 orang Indonesia sebelumnya yang juga jadi korban. Tapi ketika lapor polisi cuma memar. Akhirnya polisi, buktinya kurang nih. Kalau udah mau mati kayak saya baru di Iya, tidak lanjut. iya. Masa mau nunggu sampai mati dulu? Iya, jangan. Baru di ini ya, baru ditindak lanjutin. Itu berarti punya majikan mau dibawa ke Cina ya. Cina terus berarti udah sampai bandara itu dilepas atau Iya, dilepas. dilepas mbaknya sendiri posisi itu masih Bisa jalan. masih bisa jalan Iya. jalan terus ketemu sama Mbak Rianti itu. dari orang Waktu itu kan pintunya saya di gate 32 di bandara itu di pesawat itu. Ternyata pindah ke gate 1. Jauh banget kan. Saya udah nggak sanggup jalan. Akhirnya saya terpaksa cerita. Padahal saat itu aku takut. Waktu itu memang kayak ngeblank gitu ya. Takut kalau cerita nanti dia bilang kalau dia punya banyak orang di Indonesia, kan dia kaya raya ya, kaya sekali dia, dan dia bisa bunuh orang tua aku. Jadi aku pengen segera pulang, pengen memastikan keluarga aku aman lah ya pastinya saat itu, dan gak ada benakku pikiran yang logis itu hilang, kayak udah nggak tahu ya, kayak bener-bener aku on gitu loh waktu itu. Dan saat itu memang ya nggak berdaya juga ya, secara fisik aku juga lemah, sampai Mbak Rianti itu bopong saya kan kalau ke kamar mandi kayak gitu. Nah dari situ terus Mbak Rianti tadi nganterin saya pulang kayak gitu kan, di bandara pun dia nemenin saya kayak gitu. Dan akhirnya sampai di rumah gitu. Viral juga karena kan waktu itu media yang ada yang datang ya, dia yang pertama manggil media lokal. Yang di situ saya cerita masalah saya juga waktu itu. Nah dari situ besar kan akhirnya booming ya. Dan ya akhirnya majikan saya bisa dipenjara tuh sampai hukumannya sih harusnya 6 tahun ya, 6 tahun sekian gitu. Tapi setelah 3 tahun sekian dibebaskan. Dia harusnya bayar saya dan Turki itu
kurang lebih 1,5 M lah ya, 800.000 Hongkong. Dan korban sebelumnya juga 150-an ribu Hongkong, kurang lebih ya 300-400 jutaan. Tapi ya sampai sekarang belum dibayar ya, Itu berarti sebelum karena dia bangkrut bilangnya. sebelum Mbak Riana itu udah ada korban lagi sama majikan yang sama. Iya. Jadi karena kasus saya viral, ada korban yang lain ikut melapor. Oh, ono kancane Iya. apa ada dilapor. Aku kasihan sama RW nih. Ini aku nggak mau terjadi lagi. Itu memang majikannya jahat sekali gitu kan. Terus akhirnya dari situ mereka ikut lapor. Jadi sampai sini ke Sragen dulu ya Mbak, baru masyarakat ya Mbak. Iya. Itu berapa bulan di masyarakat? Sebulan kurang lebih. Memang dari rawat inapnya. Terus itu rawat jalan terus ya. Terus ya sampai 1 tahun. Tapi untuk psikologi itu tetap lanjut ya, sampai saya lulus kuliah masih tetap kayak gitu. Karena kan trauma yang paling berat ya mental itu Pengalaman terburuk ya Mbak. iya. Nah, itu tuh berarti kan Mbak Riana itu ikut PT nih. Itu tahun berapa Mbak? 2013 2013. Nah, 2012 masuk PT. oh, itu kira-kira tuh sampai sekarang PT-nya itu tuh masih ada enggak? Masih tetap dalam berarti Mbak. Jadi PT yang diberhentikan itu cuma 3 bulan, itu PT cabang. Jadi PT pusat tetap PT pusatnya yang ada di Jakarta tadi. Iya. Berarti yang di cabang yang di Ponorogo itu diberhentikan cuma 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu jangan sampai sekarang lagi ya Mbak. Masih jualan orang lah. Berarti korbannya mungkin ya Mbak, ada korban. Iya, mungkin ya, karena kalau kita tahu ya, kita setelah kasusku dan saya juga sering kali mendampingi buruh migran yang bermasalah, kan sering banyak inbox ya dari teman-teman itu nyari aku buat minta tolong kayak gitu ya. Itu ya sampai sekarang masih ada Masih ada ya? masih banyak kasus gitu, banyak kasus yang nggak semua buruh migran itu gagal, tapi nggak semua juga sukses gitu. Nah makanya itu ya tetap sampai sekarang masih banyak yang mengadu ya. Kebanyakan dari desa mereka itu kayak Kebumen, Cirebon, desaan ya pelosok ya. Yo mungkin yo iming-iming gaji itu ya Mbak di sana. Ya kan? Lalu gajinya diimingin sampai hampir 5 juta toh, kayak siapa yang nggak ini ya, nggak kengguh ya nggak. Tahun 2012 ya Mbak 5 juta wis. Iya. Jakarta gajiku 1.400.000 ya, itu dulu. Kan perbandingannya jauh loh. Di sana nggak perlu ngekos ya. Baju makan dibeliin. Bayangannya ya Mbak. Ternyata kenyataannya Baik sekali Mbak. ya. Dan itu terjadi di Hongkong. Katanya Hongkong negaranya aman gitu ya. Ternyata ya sama aja. Itu setelah Mbak Riana itu kan berarti dari booming kan Mbak. Nah itu setelah booming itu yang apa majikannya kan tadi masuk penjara tuh Mbak. Nah itu prosesnya sampai itu gimana Mbak? Prosesnya ketika itu saya menuntut toh kembali lagi ke Hongkong karena ada korban sebelumnya juga nuntut, jadi kita semua dipanggil ke pengadilan waktu itu. Terus pemerintah Hongkong kan yo nggak percaya ya, masa ada orang begituin nggak ini ya, nggak ketahuan gitu, nggak ketahuan. Terus akhirnya di medical check up Di sana di Hongkong. visum lah ya kayak gitu. Terus dari situ ya akhirnya ternyata benar ya, akhirnya berkali-kali sidang toh di sana itu jadi saksi korban ya berat Mbak waktu itu ketika mengingat lagi pas saat itu kan belum sempat betul ya trauma ya, itu sangat berat. Dan untuk mengingat kejadian itu kan nggak mudah. Saya di sana nggak ngerti apa-apa ya, maksudnya waktu itu nggak pegang HP, nggak pernah kemana-mana. Yang saya tahu cuma kalau siang itu terang di luar jendela, kan di lantai 32 saya. Kalau malam gelap gitu aja sudah.
kan lupa hari tanggal ya kayak gitu itu, dan dikatain bohong lah, dikatain mengada-ngada gitu sama majikan ya, pindah majikan, itu sangat menyakitkan. Dan ketika itu aku juga mengingatnya aja sangat sangat berat kan, karena otakku bengkak tuh gitu, belum belum pulih lah ya kayak gitu. Oh, jadi Sulit ya, pembuktiannya sulit. berarti dari sini ke sana lagi buat ke pengadilan ya Mbak. Iya. Tapi sebelum itu ada bantuan dari berapa? Lebih mereka kan grassroots, ada yang buruh migran. Yang ada di sana. Iya, nggak cuma dari Indo kok, dari Filipina, dari Thailand, Nepal ya. Karena buruh migran juga dari mana-mana kan. Terus dari situ mereka menuntut toh keadilan bagi Erwiana dan semua migran ya, itu semua buruh migran. Akhirnya dari situ kampanyenya itu ditangkap lah ya oleh banyak media yang bikin viral ya mereka. Terus dari situ ya, kita menuntut ya lewat polisi, lewat pengadilan, bagaimana majikan itu bisa ditangkap lah. Akhirnya tertangkap di penjara ya Mbak. Iya. Ya walaupun itu nggak membuat dia jerah atau minta maaf pada korban-korban ya, pada aku dan lainnya ya, tetap aja dia ini apa ya, gengsi ya untuk minta maaf. Gengsinya Sekedar minta maaf. Tinggi banget ya Mbak gengsinya. Ya, berarti viral seluruh dunia ya Mbak. ya, tapi apakah harus viral dulu baru ditolong? Gimana kalau yang nggak viral? Seharusnya malah sebelum ada itu dicegah dulu kan Mbak. Iya. Mbak. Seharusnya kan seperti itu. Dan rata-rata kan banyak sekali sekarang anak muda yang habis lulus SMA bingung mau kuliah mahal kan, mau nggak mau kerja di sini yo nggak seberapa gajinya, kecuali usaha ya, kadang ya sepi toh, kadang jualan ya nggak laku kayak gitu ya, akhirnya mau nggak mau ke luar negeri. Luar negeri. Jadi petani yo pupuk larang, benih mahal ya, itu hasil ketika dijual harganya dimainin tengkulak kan. Sedih ya. Jadi ya itu yang bikin anak muda jadi malas jadi petani lagi, akhirnya kerja entah di kota atau ke luar negeri. Sama yang aku alami, kan aku juga anak petani ya di lereng Lawu, Gunung Lawu, subur, tanahnya subur sekali, tapi ya kita nggak ada lahan kan, buruh tani ya kita ini, kita nggarap sawah orang, urung dipotong biaya produksinya mahal, ketika dijual padi cuma berapa ribu ya, di sana itu 3.000 per kilo, nggak balik modal tuh, panen nggak sampai 1 ton kan, kayak gitu. Itu yang bikin orang jadi males lah jadi petani akhirnya. Nah, berarti setelah kejadian itu, ini kalau saya pribadi ya Mbak, lihatnya kan Mbak Riana ini jadi kayak aktivis ya Mbak, berarti disebut aktivis atau enggak kira-kira? Ya membantu teman-teman ya. Nah itu Mbak Riana itu jalan sendiri, setelah itu jalan sendiri sampai sekarang atau gimana Mbak? Kita nggak sendiri mas, kita sama teman-teman migran, jadi migran di Indo dan juga di luar negeri itu kita berorganisasi ya, membentuk komunitas yang di situ memperjuangkan hak kita. Jadi selain NGO yang peduli sama grup kita ya dengan komunitas migran, dari migrannya juga berkomunitas untuk ya misalkan nih, ayo kita demo naik gaji, ayo kita demo untuk kasus Erwiana, kasus ya Pak Kartika misalkan, atau kasus yang lain, sebagai rasa ini ya, karena kita senasib seperjuangan tau, di PT gimana menderitanya dijual PT agen ya waktu itu, gimana rasanya hidup di penampungan berdesak-desakan dengan misalkan satu ruang itu kayak digejar kayak gereh itu loh gitu ya, karena tinggal di penampungan yang nggak layak tuh kita itu, kok ngenes banget mau boleh duit ketika dimajikan juga dikituin kayak gitu, ada masalah lapor agen malah suruh balik lagi.
kayak netes banget. Terus masih mending ya, aku masih untung ya, lukanya masih hidup gitu, aku sekarang masih bisa melanjutkan hidup. Gimana kalau yang udah tinggal nyawa? Ya, di teman-teman di NTT itu hampir setiap hari ada mayat yang dikirim ke sana dari Malaysia ya, teman-teman migran. Sampai sekarang. Ya, setahun itu ada 100 man. Itu NTT doang. Belum lagi kalau kecelakaan kerja di Korea, di Jepang, Taiwan. Setiap hari teman-teman juga ngenes kan, ada mayat di sana mau dikirim ke sini. Di Hong Kong itu kebanyakan juga awalnya berangkat sehat, pulang-pulang kena kanker otak, kena kanker payudara, ada yang sampai meninggal. Itu yang terjadi karena stres kerja toh. Ya bayangkan orang kayak robot ya, kayak mesin aja bisa capek. Iya, haus. Macet. Oke. Iya, kalau kita melihat itu bisnis pengiriman orang ya, penjualan orang yang dilakukan bahkan oleh negara sendiri ya, itu menjual orang, sumber dayanya habis dijual, sekarang orangnya banyak pengangguran, wes dijual wae daripada rusuh di Indonesia gitu kan. Nah, ibaratnya kayak gitulah ya kasarannya. Jadi itu seperti dilegalkan ya Mbak? Ya, karena bisnis toh ini. Misalkan mbaknya nih mau jadi buruh migran, mbaknya harus bayar 30 juta. Majikan mbak ini yang mengambil mbak itu bayar juga ke agen, double untung. Agen bayar pajak ke negara. Untungnya apa? Biaya paspor, pengurusan dokumen. Itu kan bayar juga kan, paspor aja satu paspor berapa? Apalagi kalau ada orang dalam ya Mbak, Ya, kan bayarin untuk cuma wes pokoknya berapa? aku kudu berangkat gawe no dokumen sing bisa memberangkatkan aku gitu. Tambah lagi keuntungannya. Ya, tambah lagi calo-calo kaya kan. Dan juga ini ya, terus juga bisnis penerbangan, bisnis makanan ya, makanan, pengiriman ini barang kargo. Teman-teman kalau rindu makanan sini gimana? Kadang kan kita homesick juga pengen makan pecel misalkan dari Jawa Timur, dari Jogja apa misalkan gudeg atau bakpia. Kan sekarang makanya berjamur kan pengiriman ke luar negeri itu teman-teman. Karena kadang kita rindu pengen makan tape, harus cari kan, harus tempe ya, gitu. Nah, itu bisnis juga kan. Belum lagi bisa pengiriman uang yang dikirim dari sana ke sini, itu kan biaya hidup juga, transfer kan biaya juga. Misalkan dalam sebulan 2 kali transfer lah ya, itu berapa? Itu biaya itu ya. Makanya kalau di dalam data negara kita itu devisa migran itu kan terbesar nomor 2 setelah migas. Makanya bagaimana negara mau menghentikan penjualan orang, duitnya banyak. Untung ya Mbak. Bisa bikin jalan tol, bisa bikin Fasilitas umum gitu. ya, gitu. Makanya nggak mungkin akan di expose, ya kan? Karena merugikan loh. Iya. Itu pandangan kita ya terkait perdagangan orang. Ya. Gimana mau berhenti kan? Jualan orang dapat duit kan? Peluang bisnis. Kayak gitu. Kalau ini Mbak, itu kan kalau yang saya tahu ya Mbak, di tempat saya kalau dulu sekolah kalau di sekolah teknik itu kan biasanya ada penyaluran kerja ning Astra nganu luar negeri kan seperti itu. Kerja di luar negeri kan biasanya kan kalau dari sekolah SMK, itu STM ya. STM itu kan ada. Nah itu tuh sebenarnya sama atau beda atau gimana Mbak? Kan kalau jadi pekerja migran kan banyak sektor. Ada sektor PRT kalau saya di Hongkong. Nanti di Mako beda lagi, ada sektor selain PRT ya, ada restoran, ada perhotelan gitu. Terus kalau di Malaysia ada perkebunan, ada pabrik ya. Terus ada pabriknya macam-macam ya, elektro ya, industri segala macamnya ya. Terus di negara lain nanti misalnya Taiwan itu juga ada pabrik, ada perkebunan, ada perikanan ya, ABK itu kan. Jadi bermacam-macam sektor. Iya, dan aku rasa juga SMK ini program dari pemerintah supaya
kita langsung terampil dalam pekerjaan dan bisa dibayar murah ya. Kayak gitu. Apalagi mereka tahu kalau kita nggak bakalan bisa kuliah lah ya, dengan biaya kuliah hari ini yang sangat mahal, terutama dari warga desa ya. Kayak saya juga di SMK Mas, dan SMK saya dulu juga menyalurkan ke Malaysia gitu. Tapi memang sektornya banyak yang di pabrik, banyak di luar ya, di industri gitu. Memang kalau mereka nggak terlalu riskan ya untuk eksploitasi kayak dipukulin atau terbuka, tapi nggak menjamin ya. Dan lebih riskannya mereka kena pabrik ya, kecelakaan kerja, gitu. Kadang underpay, nggak sesuai kontrak pembayarannya, yang kecil mungkin ya. Terus ya itu kayak perkebunan sawit itu kan rentan juga. Siapa yang tahu di dalam sawit digigit ular atau mati di sana. Terus ya itu iya bisa gitu. Ya kalau bisa jangan jadi migran gitu ya. Kalaupun terpaksa, setidaknya ya tahu hak-hak kita lah ya. Gitu. Ketika ada masalah kemana kita harus lapor ya, minimal nomor polisi tahu gitu. Dan bahasa itu yang utama. Karena kalau nggak tahu bahasa bingung juga gimana kita minta tolong ya. Negara ini bang, itu mbak. Kalau sama-sama di Indonesia, ketering-setering Jawa Timur kan takon-takon sih pada bahasanya itu mbak. Kalau di sana susah. Kalau Malaysia masih bisa ya. Bahasanya beda. Dari hampir berapa tahun ya mbak? Hampir 10 tahunan ya mbak? Sejak pengalaman 8 tahun untuk menyembuhkan luka itu ya masih. berapa masih gitu. Kadang kalau kita cerita gini kadang tiba-tiba nangis, kadang mimpi buruk gitu. Jadi nggak semua itu nasibnya baik ya. Kadang ibu kita itu kalau di luar negeri itu nggak mau menceritakan keburukannya ke anak-anaknya, jadi seakan-akan menutupi ibu baik-baik saja. Sebenarnya itu nggak baik juga kan buat, jadi kita seakan-akan nanti punya harapan aku mau jadi buruh migran nih gajinya besar gitu kan, padahal dia menyimpan rasa sakit itu gitu biar nggak kepikiran ya sama keluarga anak gitu. Padahal ya nggak semua enak. Enaknya kalau terima gaji ya. Ya gitu. Makanya buruh migran nggak dianggap orang miskin Mas. Karena pulang kan mereka biasanya bangun rumahnya bagus kan nggak dianggap orang miskin gitu. Kalau di tetangga saya itu ada mbak, itu jadi buruh migran dari tahun berapa gitu. Itu udah cukup lama sih, udah ganti-ganti majikan gitu loh mbak. Itu kalau nggak salah alamatnya yang dirubah kalau nggak salah. Jadi aslinya sini terus dirubah ke daerah Purworejo kalau nggak salah. Itu sampai sekarang masih di sana. Masih di sana. Cuma ya efeknya sih sama anaknya kan sendiri. Terus efeknya jadi ke anaknya sekolah dan pergaulan bebas ya. Ya seperti itulah mbak. Ya cuma kalau saya lihat sih malah kasihan ke anaknya ya mbak. Itu kan jadi kurang kasih sayang. Dan darat ini nek wong desa iki orang ngerti rekasane wong tuwa lho mbak. Sak ceksaknya bambung darat anu. Sama ya kayak aku dulu juga pernah ditinggal ibuku kan, jadi buruh migran di Indonesia itu dari SD sampai SMA. Ya lumayan lama ya, waktu itu 4 tahunan ya. Dan itu apa ya, sakit ya, karena kita itu nggak pengen sebenarnya ditinggal orang tua ya, dalam kondisi ya kita tahu orang tua pasti niatnya baik ya kerja buat masa depan kita gitu. Tapi secara psikis itu menyakitkan ya, sebagai anak kita kan butuh sosok orang tua ya sini ya ketika nggak ada orang tua ya wajar kayak gitu. Dan kadang orang tua di sana juga karena memang tidak ada edukasi parenting ya, jarak jauh ya, parenting jarak jauh yang baik, akhirnya mereka mengujo dimanja duit bikin itu penyesalan mereka karena meninggalkan anak sebenarnya.
bikin mereka merasa bersalah. Aku akan ninggalin anakku, apa yang aku bisa lakukan sih, ya ngasih semua yang dia mau. Ya akhirnya banyak sekali ya anak yang semena-mena ya minta harus gerak gitu, terus kadang terlibat pergaulan bebas, nggak ada pengawasan gitu. Dan secara sosial itu tidak ada komunitas yang peduli secara lingkungan ya, di desa misalkan kalau ada yang peduli, misalkan kayak teman-teman Cakrawala nih peduli dengan isu kayak gini, kan bisa juga menjadi pendamping mereka gitu, mensupport mereka untuk ikut terlibat di kegiatan yang positif. Itu kan bisa juga mencegah dia menjadi rusak atau terjerumus ya di pergaulan bebas. Kalau enggak ya yo jalan terus ya orang menceng-menceng banget enggak Mbak? Menceng ya sedikit saja boleh nggak? Lurus terus. Iya. Oke, mungkin sudah banyak sekali ya Mbak Afi yang diceritakan sama Mbak Heriana tentang pengalaman Mbak Heriana selama jadi migran ya Mbak. Iya, iya. Mungkin sebelum ditutup mungkin bisa kasih pesan-pesan lah buat yang jelas. Kalau saya pribadi mungkin pesan-pesan ke anak-anak muda lah yang paling enggak yo dipikir sih lah, ojo langsung gajinya 10 juta aku tekan ngomong iso anu iki kan mungkin kasih Instan ya. mungkin bisa dikasih pesan-pesan Mbak. Iya, untuk teman-teman ya khususnya Cakrawala dan juga umumnya kepada teman-teman pemuda ya di Indonesia ya, kita tahu ya kondisi Indonesia tidak baik-baik saja ya, mencari pekerjaan susah, gajinya rendah gitu ya, dan hidup semakin sulit lah kayak gitu. Ya harapannya teman-teman nggak jadi bermigran seperti saya yang harus mengalami resiko berat ya kayak gitu. Kalaupun terpaksa menjadi buruh migran, setidaknya teman-teman tahu haknya teman-teman ketika menjadi buruh migran, supaya ketika ada masalah itu kita nggak buta hukum ya, kita tahu kemana harus melapor, ke kantor polisinya di mana, kedutaannya di mana, dan simpan kontak-kontak penting ya yang utama. Terus juga berani ya kepada majikan ketika majikan itu melakukan hal yang melanggar hukum gitu. Jadi ketika di sana ya jangan merelakan diri untuk dieksploitasi ya, untuk diinjek-injek lah ya gitu. Terus lebih jauh lagi ya, sebenarnya teman-teman itu punya potensi ya, dari masing-masing itu pasti punya kelebihan yang itu bisa digunakan untuk berkontribusi terhadap desa. Lebih baik teman-teman di sini apa yang kalian bisa lakukan kontribusi di desa. Misalkan teman-teman tertarik di dunia pertanian, bagaimana mengembangkan itu biar kita berdaulat pangan misalkan. Kalau teman-teman bidang IT misalkan, bagaimana kita menciptakan konten-konten yang bermanfaat, yang bisa membawa perubahan menjadi lebih baik. Misalkan kayak teman-teman ini ingin menghentikan trafficking ya, atau perdagangan orang, itu pasti nggak mungkin kan, negara sendiri menjual orang gitu kan, dan melalui sistem ya. Dan bagaimana ya, apa yang bisa kita lakukan mencegah toh? Dan juga ketika sudah terjadi ya mengobatilah sedikit-sedikit yang bisa kita lakukan gitu. Itu sih. Jadi ya gunakan kemampuan teman-teman, skill teman-teman di sini ya di Cakrawala untuk berkontribusi kepada desa kita ya, dan juga Indonesia gitu. Jadi tetap paling enggak ya kembangkan skill pribadi ya Mbak, Yeah. Ke negara sendiri bukan buat negara orang. Ya bisa bikin baju misalkan ya, apa yang bisa kita lakukan. Dan memang sulit ya kalau bisnis hari ini pasarnya berat ya, tapi bagaimana kita bisa saling, misalkan nih daerah Ngawi produksinya bisa apa, daerah sini bisa apa, bisa kan saling barter gitu kan. Kolaborasi. Iya kayak gitu, jadi meminimalisir jadi buruh migran kayak gitu, saling membeli gitu ya. Iya. Memproduksi juga. Iya. Mungkin Ya, cukup Mbak Afi. ya cukup sekian ini Heeh, pengalaman dan ilmu yang bisa Iya. kita dapat dari dari Mbak Heriana. Iya. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Heriana telah meluangkan waktunya ketemu dengan teman-teman Iya. Cakrawala orang sengaja. Sama-sama ya. Lagi ketemu di jalan ya, Mbak. Tadi kebetulan Mas Muasim dari Mitra Wacana dan Mas Robi ya. Tadi
ngajak ke sini ya, mampir ngopi-ngopi. Iya, ternyata malah Akhirnya bikin ketemu dengan podcast. teman-teman Media desa. media desa. Ini sangat menginspirasi ya. Iya. Maksudnya apa namanya, kalau di desaku itu belum ada yang seperti ini ya. Dan ini sangat bermanfaat juga untuk bikin konten yang manfaat buat desanya gitu Iya. ya. Itu luar biasa. Saya sangat salut dengan teman-teman. Ya, terima Terima kasih kasih banyak. banyak Mbak sudah Tetap lanjutkan. Ya, siap. Iya. Oke, mungkin podcast kali ini kita selesaikan ya, Mbak Iya. Alfi. Oke, Siap. mungkin itu. Monggo. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.